Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqibi azizah lil 'arifir rabbani wal 'alimi samadani abil badali alladhi yatba'uhu at-tali ويرجع إليه الغالي الشيخ طريقة السمانية في المنطقة البنجرية شيخ محمد زيني غني بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين. نسأل ذا الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان يجعل نفعها دائما السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulianya Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dipercaya dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit, namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim samadani, abil badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatkannya. Syekh Tariqah As-Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughiyatul Muhibbin. Artinya sesuatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia. Dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman. Dan mengumpulkan akan semua kita ke dalam syurga yang luas tempat segala nikmat kesenangan. Amin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah, sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka, agar kita mendapatkan barakah dan amdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan keberkahan dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khaslatani laysa faqahuma syai' minal khair, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah. Wa khaslatani laysa dunahuma syai' minasyarr, su'uz dhann billah wa su'uz dhann bi'ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, itu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya pun sangat banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka ia menyebabkan baik kesudahannya dan husnul khatimah. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan adalah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca manakib ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham di syekhina Abil Badali wa subba fi qabri rahmata wan ni'ami bijay rabbana hassil maqasidana wakhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana 'ala an-nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi idzni rabbih walladhi khabasa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayat liqaumi yashkurun. Shadaqal 'azim. Artinya, bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah.
Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat dari itu kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu an daripada pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an daripada pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar daripada kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang Seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya radhiyallahu an yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tanggul Irang Seberang karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Rebo tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya penuh membiru hingga neneknya radhiyallahu an bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisannya mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusuk kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa radhiyallahu an itu mau menyusuk kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Kushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikut nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li Syekhin Abil Badali wa subba fi qabri rahmah wan ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana ya Rabb, bijahi Rabbana hasil maqasidana, bijahi Rabbana hasil maqasidana ya Rabb. Waqtim bi khatimatul husna ma'a salami wa salli ya Rabbana ala nabi al-hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala, inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka dari sangat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfuz, artinya yang dipelihara oleh Allah dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan
bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu, tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga balighnya, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan Syekh Zaini Ghani ketika masa kecilnya, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan itikadnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu an ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada satu malam adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia dicegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, yang membukakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan yang cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an sering pula bertemu dengan Rasulullah secara yaqdhah atau secara sadar atau secara dalam keadaan bangun. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah ia radhiyallahu an senang beruzlah, yakni menjauh daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, yaitu pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya engkau adalah waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Segap Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu an sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Syekh Zaini Ghani, seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub kecil, ini kutub kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya Syekh Zaini Ghani, padahal masa itu adalah radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali ya Rabb, wa subba fi qabrihi ar-rahmah wan ni'am,
bijahi rabbana hassil maqasidana, bijahi rabbana hassil maqasidana, bijahi rabbana hassil maqasidana, waqtim bi khatimatil husna ma'a salami, wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbil atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, selagi meninggikan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala adalah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajarkan radhiyallahu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Quran kepada guru Hasan Pasayangan, dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Hussein Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Samman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Hussein Qadri, Al-Alimul Fadil Syekh Anang Sa'rani bin Haji Arif radhiyallahu anhum ajma'in. Bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali Junaid Barau bin Ali Al-Allamah Qadhi Muhammad Amin bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alim Al-Allamah Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus di dalam menjalani tarbiyah sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor dan Alim Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alim Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkan radhiyallahu anhu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkan radhiyallahu an ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud, afdali kulli mawjud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an seorang yang cerdas. Semua fan ilmu dikuasainya. Ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak kecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu adalah seorang at-tabahhur fil ulum. Artinya ilmunya bagaikan lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang hafal Quran. Juga hafal di dalam beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik, Tafsir Quran Azim, karang Al-Imam Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabaruknya adalah amatlah banyak jumlahnya. Yang menurut radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya Al-Alim Allamah Al-Kutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, dan Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Mashad, dan Alim Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'ak Al-Makki, dan Alim Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Alim Allamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Alim Allamah Syekh Yasin Al-Padani, dan Alim Allamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru-guru yang murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik di dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadahnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan. Ketika itu radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya.
sehingga radhiyallahu an itu sekeluarga dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu an sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan kedebong pisang saja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu an hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan, antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu an lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabb warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabri rahmah wan ni'ami bijaya ya Rabbana hassil maqasidana bijaya Rabbana hassil maqasidana bijaya Rabbana hassil maqasidana waqtim bil husna bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbihi adbabi kullihim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya bermula orang-orang yang mujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tidaklah tidur ia pada malam hari melainkan sedikit jua. Karena ibadah malam itu sudah menjadi wiritan dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu an di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu an adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itu adalah radhiyallahu an lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya itu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu an seorang ulama ahli syariah dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya kepada Rasulullah sangatlah sempurna, tercemin pada dirinya yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah SAW, baik mutabaah zahiriyah maupun mutabaah batiniyah. Dan adalah radhiyallahu an itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu an itu keluarganya sangat susah, diriwayatkan bahwa setiap kali ia pergi belajar ke rumah gurunya bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahnya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada gurunya yang mengajar Quran. Harta yang dimiliki radhiyallahu an selalu dikorbankan untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tidak lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala wajahidu fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Artinya bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah radhiyallahu an senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas. Artinya menahani rasa sakit disakiti oleh orang. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnahnya. Semua tidak pernah dibalasnya dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu an mendoakan orang yang memusuhnya itu agar selalu mendapatkan kebajikan karena mengamalkan firman Allah, idfa billati hiya ahsan. Artinya tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu an senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia. Dan adalah ia radhiyallahu an selalu tawakal kepada Allah. Namun tidaklah ia itu meninggalkan akan usaha ikhtiar. Karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal. Bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu an sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu. Serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiatnya dan karamahnya, juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, satrul aurah wajibun wa satrul khususiyah aujabun. Artinya menutup aurat itu wajib
dan menutup keistimewaan itu adalah lebih wajib. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang juga dikaruniai oleh Ta'ala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah Ta'ala pada dirinya, radhiyallahu anhu. Ya Rabbi, warham li syekhina Abil Badali, wa subba fi qabrihi ar-rahma wa ni'ami, bijahi Rabbana hassil maqasidana, bijahi Rabbana hassil maqasidana, bijahi Rabbana hassil maqasidana, ya Rabb. Wa khatim bi khatimatil husna ma'as salami, wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi, wal ali wa sabbi wal atba'i kullihim. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah ba'atsu li adil umma ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha amra diniha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini akan tiap-tiap 100 tahun seorang yang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan oleh Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus soleh, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun dengan bil kitabah. Hal ini nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majlis pengajian di kampung Keraton hingga di komplek Musalla Ar-Raudhah Sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali di dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radhiyallahu anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yakni ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amal-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi SAW dan dalil khairat dan burdah al-madih dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta tariqah, terutama tariqah as-sammaniyah. Hal itu karena radhiyallahu an adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang ketika itu mendapatkan izin untuk memberi ijazah dan bai'at tariqah as-sammaniyah, yakni tariqat yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Arsyad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tariqat tersebut kepadanya. Maka adalah majlisnya radhiyallahu anhu itu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan orang-orang terdahulu dan menjadi bintang bagi paham ahlu sunnah wal jamaah. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meninggikan ilmu dan amal. Selain membuka majlis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadisun Nur dan risalah Al-Wasilah dan manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Sam Al-Madani dan risalah An-Nuraniyah dan Nubzah fi Manaqib Al-Imam Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam dan risalah Mubarakah dan risalah fi Awradil Mufidah dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad. Ya Rabb, warham li Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi ar-rahma wan ni'ami, bijahi ya Rabbana balligh maqasidana, hasil maqasidana, bijahi Rabbana hasil maqasidana ya Allah. Waqtim bi khatimatil husna ma'a salami, wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indal atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamat. Di antaranya telah dijadikan oleh Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya. Terbukti dengan banyaknya orang yang hadir di setiap majlis pengajiannya. Sehingga majlisnya radhiyallahu itu merupakan majlis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai macam penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antara karamatnya radhiyallahu an adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang baik setelah mendengarkan nasihatnya radhiyallahu an. Serta banyak pula orang kafir masuk Islam di hadapannya. Dan setengah daripada karamatnya, sebagaimana dikhabarkan beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Khudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihat radhiyallahu an di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada karamatnya, sebagaimana dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Binuang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentul dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah.
Akan tetapi berkat karamah dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini Ghani, jarum itu pun dapat keluar dan cucu guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada keramatnya radhiyallahu an tampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta doa agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an itu keluar dari rumahnya, lalu menggoyang-goyangkan akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah keramatnya radhiyallahu an yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu kepada umat Rasulullah SAW agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya yang menjadi alim ulama amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Ya Rabb, warham li syaikhina Abil Badali ya Rabb, wa subba fi qabri rahmah wa ni'ami, bijahi Rabbana hasil maqasidana, bijahihi ya Rabbana hasil maqasidana, bijahi Rabbana hasil maqasidana, waqtim bi khatimatil husna ma'a salami, wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi, wal ali wa sahbihi atba'i kullihimi. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Ta'ala. Dan adalah setengah wasiat radhiyallahu an, yaitu sebagaimana wasiatnya guru-guru tarekat Samaniyah dan ulama-ulama kepada murid-muridnya. Wa usika bi tawqiril fuqara wal fuqaha wa hamaratil Qur'an wa bi salamati sadr wa samahatin nafs wa sakhawatil yad wa bashashatil wajh wa baslin nada wa kaffil adha wa sab'i wa tarkil khusumat wa tarkit tam'i wa bil i'timad fi qadil hawaij Allah Ta'ala fa innahu la yudhi'u man awwala alayh wa alla tarjun najah illa bisidq wa alla tarjul wusul ila Allah illa bi tibi sunnati rasulih sallallahu wa la tadhunna annaka afdal min ahad bal la tara nafsika wujudan wa kullu man yatatawal alayka bin namimah wal hasad tufawid amr ila Allah wa la tatakallaf fi da'i shidda bi himmatik fa inna min syekh yadi tariqal aliyah rijalan tadaktagu ay tataharrak bihima min al-jibal fa in sya'u aqla'u madatal fasad bi qudratillah fi asra'i ma yakun wallahu a'lam. Aku wasiatkan kepadamu yang pertama, menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Quran. Kedua, luruskan hati, jangan khianat. 3, murah diri, suka menolong. 4, murah tangan, suka memberi. 5, manis muka. 6, mengorbankan kebaikan. 7, menahan kejahatan. 8, memaafkan kesalahan orang. 9, jangan bermusuh-musuhan. 10, jangan tamak kepada makhluk. 11, berpegang hati pada qabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12, jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. 13, jangan mengharap sampai kepada Allah melainkan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-14, jangan merasa bahwa engkau lebih mulia dari orang lain, bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. 15, semua orang yang menyakiti engkau dengan adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka menjunjung, yaitu berkunjung, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala di dalam waktu yang sangat cepat. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu, hendaklah kamu mencari ilmu agama
dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dalalah, akan membawa ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi alamin al-fatihah.